Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan dikabulkan semua hajatnya. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang pendapatan seorang YouTuber. Apakah dihitung dari jumlah subscriber, viewer, ataupun yang lainnya. Jadi nanti yang saya bahas itu bukan jumlah nominalnya ya teman-teman, melainkan yang saya bahas itu rincian bagaimana dan dari mana seorang YouTuber mendapatkan penghasilan tersebut. Jadi buat teman-teman semua yang belum paham dan buat yang belum dimonetis juga ataupun yang sekarang sedang proses menuju monetisasi, lalu masih bingung sebenarnya penghasilan YouTuber itu cara ngitungnya bagaimana sih? Nah, nanti saya jelaskan di video ini ya teman-teman. Dan yang saya bahas itu adalah channel YouTube saya sendiri supaya real sesuai pengalaman saya serta pengetahuan yang saya punya. Maka dari itu simak aja videonya sampai habis. Kita lanjut ke inti pembahasannya. Check it out. Dan ini adalah tampilan dari analitik channel YouTube saya teman-teman, mulai dari penayangan, terus waktu tonton jam, jumlah subscriber, dan estimasi pendapatan saya. Alhamdulillah selalu ada peningkatan ya, mudah-mudahan konsisten, amin. Dan ini bukan jumlah keseluruhan ya teman-teman, melainkan dengan waktu 28 hari terakhir. Oke, selanjutnya kita klik di pendapatan, tapi di sini sudah saya buatkan tab-tabnya jadi biar enak ya teman-teman. Nah, ini adalah analitik dari pendapatan, dan ini ada CPM, RPM, dan estimasi pendapatan. Sebelumnya, untuk sumber pendapatan YouTube itu banyak ya teman-teman, tapi di video kali ini saya akan membahas intinya saja, yaitu dengan membahas CPM dan RPM-nya. Dengan membahas CPM dan RPM ini sudah mewakili dari semuanya ya teman-teman, mudah-mudahan mudah dimengerti, mudah dipahami. Oke, kita lanjut. CPM ini apa gitu? CPM adalah biaya per 1000 video yang dimonetisasi. Sekali lagi saya ulangi, CPM itu adalah biaya per 1000 video yang dimonetisasi, atau bisa jadi biaya per 1000 iklan yang tampil di video kita. Dan untuk CPM ini berbeda-beda teman-teman, tergantung dari negaranya masing-masing. Nah, untuk melihat jumlah CPM untuk setiap negara, kita bisa pindah lagi ke tab. Kita bisa klik bawah. Nah, ini adalah CPM dari berbagai negara ya. Untuk Indonesia sendiri, CPM-nya atau biaya per 1000 iklan yang ditampilkan itu hanya 13.000. Malaysia 23.000, terus India, terus masih banyak lagi sampai bawah. Dan di sini untuk CPM yang paling tinggi adalah masih Australia ya teman-teman. Ada Australia, terus ada Armenia yang dimana jumlahnya 356.000 sampai ke bawah, dan masih banyak lagi. Ini kenapa tidak semua negara yang tampil di sini ya teman-teman. Nah, ini menampilkan 50 hasil teratas, hanya 50 saja. Harap gunakan ekspor untuk melihat hingga 500 hasil. Ini 50 saja ya teman-teman yang ditampilkan. Nah, lalu bagaimana sih CPM itu dihitung? Nah, untuk CPM ini dihitung dari beberapa negara asal penonton video kita. Contoh begini teman-teman, seumpama channel YouTube teman-teman hanya ditonton oleh orang Indonesia saja, murni ya, tidak ada dari luar dari Indonesia, maka CPM yang 13.000 ini akan berada di sini. Jadi CPM-nya itu 13.000 saja ya teman-teman. Nah, seumpama sebaliknya juga, seumpama misalnya teman-teman akun YouTube-nya itu ditonton oleh Malaysia saja, tidak ada dari luar Malaysia, maka CPM-nya itu adalah 23.000 ya. Terus untuk CPM saya ini bagaimana ya? Kenapa menjadi 26.000? Apakah di sini ada yang 26.000? Tidak begitu teman-teman penghitungannya. CPM yang punya saya yang dimana 26.000 ini dihitung dari jumlah keseluruhan penonton video saya.
Nah, ini adalah salah satu dari penonton-penonton video saya teman-teman. Mulai yang pertama paling atas adalah Indonesia, disusul kedua Malaysia, terus ada India, ada Amerika Serikat, ada Brazil, masih banyak lagi. Lalu dijumlah dengan jumlah persentase ini. Dan akhirnya ini sebenarnya adalah 26.000. Jadi untuk satu negara doang ya teman-teman, ini berbagai negara. Ini juga sudah ada penurunan sekitar 17% yang turun, dan untuk RPM-nya juga 15%. Dan sebenarnya untuk CPM ini jumlahnya tidak pasti ya teman-teman. Salah satu contoh Amerika Serikat pada bulan Desember tahun 2020 ini mencapai 250.000, namun ketika masuk tanggal 1 Januari 2021 CPM-nya turun menjadi 160. Jadi untuk CPM ini juga tidak pasti ya teman-teman. Semacam kayak Kanada itu kemarin sampai 200 lebih ya, tapi sekarang menjadi 69.000. Jadi CPM ini naik turun tergantung dari negaranya. Makanya untuk CPM saya juga kemarin 20%, terus sudah naik lagi jadi 15%, akhirnya menjadi turun lagi sekarang 17%. Dan itulah CPM. Jadi CPM itu dihitung dari negara masing-masing video penonton kita. Mudah-mudahan paham untuk CPM, dan kita lanjut lagi ke RPM. Apa sih ini RPM? Nah, untuk CPM itu kan tadi biaya video yang dimonetisasi, dan untuk RPM ini adalah biaya penayangan video keseluruhannya teman-teman. Jadi yang tidak dimonetisasi baik yang dimonetisasi itu dihitung oleh RPM gitu. Nah, cara ngitungnya gimana untuk RPM? RPM ini estimasi pendapatan saya dibagi jumlah keseluruhan penayangan lalu dikali 1000. Contoh di sini estimasi pendapatan saya 17.698 ya. Lalu dibagi jumlah penayangan keseluruhan. Nah, ini lihat jumlah penayangannya ya teman-teman, 2030 itu jadi dibagi lalu nanti dikalikan 1000. Nah, untuk RPM-nya berapa nanti kita lihat di sini. Nah, ini untuk RPM-nya kurang lebih 8.000 ya. Jadi estimasi pendapatan tadi dibagi jumlah keseluruhan penayangan lalu dikalikan 1000. Nah, untuk penayangan ini kan beda-beda teman-teman, ada yang dimonetisasi, ada yang tidak. Semacam kalau untuk yang tidak dimonetisasi itu bisa jadi video yang dolar kuning, video kena pembatasan usia, itu yang bisa dibilang tidak dimonetisasi. Jadi CPM itu jumlah pemutaran atau penayangan video yang dimonetisasi, dan RPM itu adalah jumlah keseluruhan penayangan video kita. Nah, seumpama teman-teman punya pertanyaan, Bang, video saya itu semuanya dimonetisasi ya kan, tidak ada yang namanya dolar kuning, dolar hijau semua. Akan tetapi ketika dicek di analitik, kenapa estimasi pemutaran video yang dimonetisasi itu tidak sesuai dengan jumlah penayangan? Seperti saya ya teman-teman, contohnya ini mah, saya juga jumlah penayangan tadi 2030, namun ketika video ya yang dimonetisasinya itu hanya kurang lebih 1.500-an. Mengalami hal seperti itu saya juga sama ya. Jadi saya akan memberikan contoh nih, seumpama ada video yang mungkin kita ya sudah dimonetisasi, sudah dolar hijau, durasinya itu 3 menit. Tahu sendiri kalau video yang durasinya 3 menit itu hanya ada iklan di depan dan di belakang. Dan biasanya ketika ada seseorang yang menonton video kita, klik gitu, tiba-tiba iklan yang pertama itu tidak nongol teman-teman, jadi langsung mutar video aja gitu. Nah, tinggal iklan yang di akhir. Akan tetapi penonton tersebut tidak sampai ke video akhir atau ke durasi 3 menit itu, hanya 2 menit langsung udah di close gitu atau ditutup. Nah, berarti video tersebut tidak masuk di kategori estimasi pemutaran video yang dimonetisasi, akan tetapi dia tetap masuk di jumlah penayangan. Jadi intinya dia masuk ke RPM tapi tidak masuk ke CPM. Jadi tidak usah heran ya teman-teman jika jumlah penayangannya itu sampai 2000, akan tetapi estimasi pemutaran video yang dimonetisasinya itu nggak nyampe 2000. Nah, 26.000 ini biaya yang dibayarkan ke pihak YouTube teman-teman, bukan ke kita, bukan ke konten kreator.
Nah, setelah itu baru dibagi hasil. Ada yang bilang 40-50, 50-50, ada yang bilang juga 60-40. Saya juga nggak paham, intinya dibagi hasil. Nah, setelah dibagi hasil itu, RPM lah itu hasil bersih kita atau hasil yang telah dibagi hasil oleh pihak YouTube. Jadi jangan beranggapan bahwa CPM-nya 26.000, berarti setiap 1.000 iklan yang tampil di video kita maka kita akan mendapatkan 26.000. Tidak seperti itu teman-teman, dibagi hasil dulu. Nah, setelah dibagi hasil seperti saya ini RPM-nya 10.000, ini adalah penghasilan bersih saya setelah bagi hasil oleh pihak YouTube. Nah, itulah teman-teman sedikit penjelasan serta rincian dari penghasilan seorang YouTuber, termasuk di channel YouTube saya sendiri ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami. Jadi menurut teman-teman, apakah jumlah subscriber itu berpengaruh dari penghasilan? Ya, walaupun subscriber banyak tapi kalau viewernya sedikit, ya bisa dinilai sendirilah ya. Nah, kesimpulannya dari video yang saya bahas ini, dari mana penghasilan atau pendapatan seorang YouTuber itu, nah dihitung dari jumlah CPM dan RPM-nya. Ketika CPM-nya itu tinggi, RPM-nya itu tinggi, kemungkinan penghasilan kita juga akan tinggi. Namun sebaliknya, ketika CPM-nya turun, RPM-nya turun atau sedikit, penghasilan video YouTube kita itu bisa jadi juga sedikit. Oke teman-teman, itulah sedikit pembahasan tentang rincian bagaimana dan dari mana seorang YouTuber itu mendapatkan penghasilan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan membantu serta menambah motivasi kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.